Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Isa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kali ini aku akan ngasih ide ke kalian karena aku lagi riset 3 aplikasi. Dan 3 aplikasi ini beneran bisa ngebantuin kalian untuk bikin artikel, tapi mencari ide cerita untuk novel kalian. Itu bisa banget guys, 3 aplikasi ini. Dan diantaranya dipakai gratis bisa, yang satunya dipakai dalam versi premium atau berbayar. Nah sekarang aku kasih dulu versi gratisnya. Versi gratisnya adalah kamu bisa pakai ChatGPT. ChatGPT kamu cuma cukup cari di Google. Kalian tulis ChatGPT, ya kan? Kalian cukup cari ChatGPT. Nah, setelah kalian udah dapetin ChatGPT gitu kan, tunggu. Oke, kita tulis dulu ChatGPT. Nah, sebenarnya udah banyak sih yang minta aku untuk review tentang ChatGPT gitu kan. Udah lama banget gitu, dan baru kesampaian sekarang. Nah, di sini kalau kamu kepengen menggunakan ChatGPT, yang harus kamu lakukan adalah login dulu. Login paling gampang pakai Gmail. Nah, ini kebetulan aku udah login. Di sini ada plan a trip, tell me a fun fact. Nah, di sini kalian bisa mencari ide cerita atau kalian mencari topik untuk artikel kalian. Bisa dalam bahasa Inggris maupun bisa dalam bahasa Indonesia. Contoh ya. Kita dalam bahasa Inggris dulu. How to make a coffee. Ini hal-hal simple, tapi kan ada stepnya. Nah, dia akan terjawab dengan bahasa Inggris kalau kita menanyakan dalam bahasa Inggris. Oke, langsung jadi kan guys, dalam bahasa Inggris. Ini kalian tinggal copy aja tuh di pojok kiri ini nih. Nah, sampai tanda centang itu di copy, langsung kalian copy ke tempat yang kalian mau. Dan tenang aja, kalau pakai aplikasi AI yang aku rekomendasiin ini, itu bakal lolos untuk copyright. Jadi ini tetap lolos copyright. Kalau misalnya nanti mau diganti dengan bahasa kalian sih terserah sih ya. Tapi di sini bisa ngebantu kalian di saat kalian deadline-nya padet, gak sempet buat, kalian bisa bikin pakai ini. Oke, ini dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia gimana kak? Gitu kan. Contohnya nih, misalnya konflik. Aku mau cari ide cerita tentang konflik. Konflik batin. Contoh ya. Nah, ini baru pengertian dari konflik batin. Oke, lebih spesifik lagi. Mencari ide cerita berupa konflik. Contoh ya. Nah, dia akan ngasih beberapa ide cerita buat kamu, ya kan? Yang bisa dijadikan novel. Jadi kalau kamu bingung, udah cuntel mau buat apa gitu, kalian bisa tanyain ke ChatGPT. Kalian tinggal tulis aja topiknya apa, nanti bakal jadinya apa, tinggal kalian copy, kalian kalian buat dalam bentuk novel atau dalam bentuk bahasa kalian sendiri. Ini untuk ChatGPT. Oke, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah aplikasi Kaskus. Kalian udah tahu dong, Kaskus adalah aplikasi komunitas. Nah, di sini aku juga bakal review caranya membuat artikel dengan Kaskus, dan di sini tuh ada yang namanya sistem apa sih namanya ya? Ini aku pilih teks. Nah, KGPT. Jadi ini tuh kayak bantuan AI juga gitu. Dan ini hampir sama seperti ChatGPT, cuma bahasanya kadang lebih bagus di Kaskus menurut aku loh ya, maksudnya lebih variasi di Kaskus. Nah, di sini ada 2 bahasa, ada gaya bahasa Kaskus dan gaya bahasa formal. Oke, aku mau spill dulu. Kaskus ini bisa dimonetize loh guys. Nah,
Kalau kalian kepengen aku bahas tentang Kaskus, kalian bisa komentar dulu di bawah, oke? Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu gaya bahasa Kaskus. Contoh ya. Cara membuat es lemon tea. Contoh. Oke, ini gaya Kaskus itu biasanya pakai bahasa aneh-aneh gitu. Aneh kayak gitu. Ada anehnya pokoknya. Aneh itu saya, agan. Nah, itu biasanya pakai bahasa Kaskus tuh kayak gini. Ini simple ya. Terus kalau bahasa formal misalnya kayak apa ya? Cara menjawab pertanyaan sulit misalnya. Dia pakai bahasa Indonesia yang baik sih kalau gaya bahasa formal biasanya. Nah, enaknya lagi kalau di Kaskus, di Kaskus kan nggak keluar nih. Oke, yang lain. Resep daging ayam, resep ayam goreng enak gitu aja. Oke, ini pakai bahasa formal. Nah, kalau kamu jadi penulisnya Kaskus, besok deh aku bakal spill. Oke, ini memang kadang tuh nggak semua ini sih nggak semua ada soalnya. Kalau di Kaskus itu walaupun bahasanya jujur lebih bagus di Kaskus daripada di ChatGPT, karena ChatGPT itu menurut aku ya kayak bahasa robot sih, tapi bisa ngebantu banget gitu. Cara membuat naskah drama, misal, keluar nggak ya? Oke, sepertinya ini butuh di refresh. Sebenarnya sih Kaskus tuh nggak pernah kayak gitu sih, tadi belum ku refresh soalnya. Tapi ini apa namanya ya? Kenapa aku rekomendasiin ChatGPT lagi? Kenapa aku rekomendasiin pakai Kaskusnya? Karena enak guys pakainya, gampang. Dan kalau di Kaskus tuh bisa dimonetisasi, dan kamu misalnya nggak bisa nulis, ada bantuannya, jadi lebih gampang gitu. Ini udah aku refresh ya. Cara membuat naskah drama. Misal, soalnya aku dari kemarin pakai Kaskus nggak masalah sih, bisa. Oke, kita tunggu. Nah, kan udah aku refresh langsung. Nah, di sini udah langsung jadi artikel, guys. Oke. Ini di Kaskusnya. Dan ini kalau kamu jadi penulis Kaskus, tinggal gunakan aja, dia udah pindah ke tempat lain. Maksudnya ke tempat kita mau ke postingan gitu. Nah, ini kan jadi kalian nggak perlu mikir. Udah tinggal tulis kata kunci, ketemu jadi artikel gitu. Kalian mau cari ide juga lebih gampang. Nah, ini kalau pakai Kaskus, kita masuk ke yang terakhir. Yang terakhir adalah Canva. Kalian belum tahu kan, ada fitur Canva terbaru. Canva terbaru di sini itu fiturnya adalah dokumen. Ini aku spill dari depan biar kalian nggak pusing, ya kan? Ini ada fitur dokumen. Dokumen di sini tuh nggak cuma bisa desain dokumen Word, dokumen Excel gitu kan, tapi juga bisa membuat mencari ide cerita, pokoknya ide artikel, terus bikin artikel otomatis gitu tuh bisa. Bahkan ini banyak banget template-nya ya kan, kita buat di kosong aja. Nah, tapi untuk yang terakhir ini kalian harus premium, khusus untuk penggunaan AI-nya. Kalau misalnya untuk buat artikel di sini sih nggak pakai premium pun tetap bisa. Nah, kali ini karena untuk AI-nya biar kalian gampang untuk bikin artikel, kalian lihat di bawah sendiri ini ada bintang, kalian klik. Di sini ada tulisan ajaib. Nah, di situ ada mahkotanya. Ini tandanya harus premium atau berlangganan per bulan. Kalau misalnya kamu memang berpenghasilan dari menulis dan per bulan memang aktif untuk menulis, nggak apa-apa sih. Kalian bisa untuk berlangganan Canva. Tapi kalau misalnya enggak, ya jangan sih. Ini
tidak direkomendasikan buat kalian yang maksudnya tidak berpendapatan tetap, karena memang di Canva tuh apa ya namanya, fiturnya banyak. Dan kalau misalnya kalian nggak punya usaha lain gitu kan, itu kemahalan buat apa namanya, buat yang tidak punya usaha lah istilah gitu ya. Kita klik tulisan ajaib. Nah, di sini kalian tulisnya nggak di sono, tapi di bawah ini. Nah, kalian tulis aja, misalnya jenis artikel berita. Misalnya kita klik anak panah, nanti dia udah muncul guys. Tuh, langsung. Ya kan? Langsung. Nah, ini kalian tinggal apa namanya? Tinggal di copy terus pindah. Itu aja sih. Ya kan? Dan ini juga bisa dalam bahasa Inggris juga, bisa. Contoh lagi ya. How to use cup. Misalnya. Ini akan jauh lebih cepat guys. Ini di bawahnya using a cup machine. Nah, di sini kelemahannya Canva apa namanya ya? Dia tulisannya masih tidak beraturan. Terus kadang kalau kita nulis bahasa Indonesia, dia keluarnya bahasa Inggris, jadi harus ditranslate. Tapi kalau dari segi keamanan untuk copywriting, dia lolos gitu. Jadi apa namanya, ini adalah 3 aplikasi yang bisa aku rekomendasiin buat kalian yang butuh bantuan ketika dikejar dari update, dikejar apa namanya untuk cari ide cerita cepat, terus dikejar untuk deadline buat artikel tiap hari ya kan, kalian bisa pakai ini guys. Oke, nah buat kalian yang kepengen aku update tentang apa lagi, silahkan komentar aja di bawah, nanti bakal aku riset buat kalian dan akan aku kasih setiap minggunya. Karena nih banyak banget permintaan, Kak jangan 1 kali video seminggu dong, tambahin lagi gitu. Padahal aku udah 2 kali seminggu, masih short YouTube tuh tiap hari. Aku suruh berapa lagi ya kan? Tapi nggak apa-apa sih, demi kalian aku bakal kasih. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton hari ini. Semoga apa yang aku kasih hari ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa klik like-nya hari ini ya guys. Dan kalian bisa share ke teman-teman kamu kalau aja teman kalian butuh tentang tutorial atau cara menulis di channel aku, karena di channel aku bakal banyak info-info seputar menulis tuh luas guys ya kan, mau dari menulis artikel, menulis novel, menulis puisi, itu ada semua. Jadi ajak temanmu ke channel aku untuk mencari platform atau tutorial untuk cara menulis. Dan aku bakal kasih juga beberapa updatean platform-platform yang bisa membayar dolar. Jadi kita menulis tuh tetap ada hasilnya. Itu bakal aku spill. Oke, terima kasih buat kalian yang udah hadir di channel aku hari ini dan udah nonton videoku hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.